Oke, udah kelihatan ya, ya. Ya, ya. Oke. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah, Alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam pelatihan sekejap paham Al-Quran, metode mudah dan cepat dalam menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran yang ke-10. Masya Allah ya, sudah banyak ya, dari rencana 20 kali pertemuan insya Allah ta'ala. Adapun tujuan dari pelatihan sekejap itu, kami ingin sekali membantu ibu-ibu semua, para kaum muslimin dan muslimat yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, karena bukan orang Arab, tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, bisa memahami Al-Quran pada saat kita membaca, mendengarkannya, dalam sholat jamaah mungkin ya di masjid, pada saat dijaharkan, dengan lebih mudah dan cepat. Ya, jadi setiap kita insya Allah punya kesempatan untuk bisa memahami Al-Quran dengan metode sekejap ini, insya Allah. Nah, baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai belajar ini, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan pemahaman yang baik kepada kita, mudah paham Al-Quran sehingga kita lebih merasa khusyuk dalam beribadah. Kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Allahumma alimna al-Qur'ana wa faqihna fid din. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarkan kepada kami ilmu Al-Quran. Berikanlah kami pemahaman yang baik akan agamamu. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Allahumma amin. Baik, ibu-ibu semua, paham Al-Quran? Mudah, Mudah, insya insya Allah. Allah. Ini selalu kita gaungkan ya, kita gemakan agar menjadi motivasi bahwa kita belajar selama ini insya Allah mudah dan menjadi doa juga buat kita semua bahwa paham Al-Quran itu mudah ya. Jadi teman-teman jangan pernah menyerah walaupun dalam terjemah pusing, mual ya, kadang nggak ketemu. Ya itulah memang ujiannya. Tapi ujian itu sebanding dengan pahala yang kita dapatkan insya Allah. Dan pahala itu tujuan akhirnya agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, kita mengulang lagi ya setiap pertemuan saya akan mengulang terus materi-materi yang sebelumnya agar termotivasi, agar terngiang bahwa kita belajar Al-Quran, paham Al-Quran dengan metode sekejap ini banyak sekali faedahnya. Kalau kita sudah belajar warna hijau, yang artinya Indonesia banget, artinya nggak usah dicari, kita kira-kira aja. Nah, kalau kita bisa mengartikan yang kata-kata hijau, kita sudah mendapatkan 10% dari kata-kata di Al-Quran. Kemudian kita juga belajar warna merah ya. Warna merah itu sekitar 100 kata, yaitu di halaman 2 halaman, di halaman 10 dan 11. Itu kalau kita bisa menguasai, yaitu sekitar 50%, sehingga dengan kita menguasai warna hijau dan warna merah kita bisa menguasai kata-kata di Al-Quran sekitar 60%. 60% itu banyak ya teman-teman. Sebelum teman-teman belajar metode sekejap pasti nggak paham ya, nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Sekarang dengan belajar metode sekejap, walau hanya pertemuan 10 dan pernah menghafalkan kertas ajaib ya, itu sudah insya Allah sudah hafal sekitar 60
kata-kata dalam Al-Quran. Nah, ini ya, kertas ajaib, Masya Allah, semua sudah menghafalkannya. Dan jangan dilupakan, setiap hari harus dihafal 1 sampai 15 sambil gosok, sambil cuci baju, ya. Dihafalkan sebagaimana kita hafal Al-Fatihah, ya. Atau hafal sebagaimana hafal nama anak-anak kita sendiri. Itu harus. Kenapa? Karena kata-kata yang di dalam kertas ajaib ini banyak sekali ditemukan dalam Al-Quran di setiap lembarnya. Jadi, jangan sampai kita tidak menghafalkannya. Karena ini 50% sampai 60% loh ya. Jadi kalau kita nggak tahu dzalika, sayang sekali. Nah, jadi jangan dilupakan, walaupun belum pernah setoran 15 berani di depan Zoom, nggak apa-apa. Yang penting sendirinya di rumah sudah diperkuat lagi, diingat-ingat lagi, di murojah. Ini wajib ya dihafalkan. Nanti kalau sudah hafal, urutannya pun misalnya tidak ingat, tidak mengapa. Yang penting kalau diacak kita sudah tahu artinya. Ya, ini ya sudah dihafalkan semua insya Allah. Nah, setelah itu kita juga mempelajari pola garis. Nah, pola garis ini juga sangat penting dalam menerjemahkan Al-Quran. Dan di metode sekejap ini sangat simpel sekali. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan belajar fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il isim fa'il, fi'il amr. Tapi kalau kita pakai Quran sekejap, dengan warna-warna garis aja kita udah tahu ya. Warna hijau, lampau telah. Pasti nih kata-katanya kata lampau. Dalam mengartikan aja ada kata telah. Ini namanya fi'il madi. Kemudian ada garis yang warna merah di bawah kata-katanya. Itu menunjukkan sekarang. Berarti dalam terjemahnya nggak usah ditambahin kata telah. Kemudian kalau garis biru, nah ini siapa pelakunya. Kemudian kalau ada garis hitam, itu pasti kata perintah. Pasti di akhirnya ada akhiran lah. Nah, seperti itu ya. Ini juga harus dihafalkan. Hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orangnya, orang yang hitam perintah akhiran lah. Nah, selain itu ada juga tambahan tentang pola angka untuk mengetahui berapa banyak kata-kata dijumpai dalam Al-Quran. Yang atas kanan 30 juz berarti berapa kali ditemukan di 30 juz. Kalau kiri 1 juz hanya di satu saja. Kalau bawah kiri itu berapa kali keterulangannya. Di mana sebelumnya itu di kanan, di bawah kanan. Ya, ini sebagai ilmu juga boleh dihafalkan ya. Kemudian setelah itu untuk setoran kertas ajaib kita sudah cukupkan, dianggap semua sudah hafal ya, sudah dihafalkan. Jadi nggak usah setoran lagi. Terakhir itu di pertemuan 8 kemarin ya. Kemudian ini ya sudah tidak ada pengulangan. Oke, paham Al-Quran Ibu-Ibu? Mudah insya Allah ya, mudah insya Allah ya. Kita selalu dalam belajar itu rileks ya, santai, jangan terlalu dipaksakan. Ikuti aja prosesnya. Prosesnya sulit, ikutin aja. Insya Allah mudah nantinya. Yang penting jangan pernah berhenti ya, jangan pernah bosan, jangan pernah putus asa. Nah, kita mengulang sedikit materi pertemuan 5. Nah, yang hijau lampau telah ya, silahkan dibuka di halaman 107-108. Ini selalu diulang-ulang supaya tidak lupa ya. Buka dulu halaman 107, 108. 107, 108. Oke ya. Nah, 107 ya. Di 107 itu adalah tentang fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja lampau. Nah, garisnya apa tadi Ibu-Ibu? Hijau. Iya, hijau. Jadi kita nggak usah kalau di Quran sekejap enak ada garis hijau pasti ini fi'il madhi. Nggak usah kita pikir-pikirkan katanya. Pokoknya garis hijau pasti kata lampau ya. Jadi di dalam musyaf sekejap kata kerja lampau diberi garis warna hijau ya, warna hijau. Namun di sini kita juga belajar beberapa wazan. Wazan itu rumus atau polanya. Polanya itu seperti ini, itu akan menunjukkan siapa pelakunya ya. Misalnya fa'ala ya, kemarin kita udah hafal ya, fa'ala. Fa'ala itu dia telah ya, nggak ada tambahan apa-apa. Tapi di wazan yang kedua ada tambahan waw. Ingat ya, kalau ada tambahan waw itu mereka untuk fi'il madhi. Kalau tambahan ta itu kamu, berasal dari kata anta, anta kamu. Tapi kalau ada tum di belakangnya itu kalian, ya. Kalau tu
itu aku. Kalau na, kami, berasal dari kata nahnu. Oke. Baik, siapa yang mau mencoba menyetorkan fiil madi? Fa'ala, fa'alu, fa'alta, seperti. Ayo, boleh silakan dicoba dulu. Boleh, Baik, saya boleh. ya, ya silakan Teh, mangga. Fiil madi ya, sebutkan wazannya dalam bahasa Arab, kemudian artinya. Tafadhali. Fa'ala fa'alu, fa'alta fa'altum, fa'altu fa'ala. Fa'ala dia telah mengerjakan, fa'alu mereka telah mengerjakan, fa'alta kamu telah mengerjakan, fa'altum kalian telah mengerjakan, fa'alta aku telah Fa'altu, mengerjakan, fa'altu, fa'altu. fa'altu aku telah mengerjakan, fa'alna kami telah mengerjakan. Oke, Masya Allah ya. Jawab artinya. Kita udah berlatih ya. Udah berlatih merubah 6 kata dari 3 huruf. Ada ibadah, ada zikir, syukur, sabar, ilmu, amal. Sekarang tinggal dimasukkan. Misalnya pertanyaannya abada. Berarti apa? Fa'ala. Berarti kalau fa'ala tadi apa Teh? Mereka. Tidak. Fa'ala. Ya, Tidak ada tambahan waw. Kalau tambahan waw baru. Dia telah mengerjakan. Berarti kalau abada kan sama tuh. Fa'ala. Abada. Abada tuh kata apa? Syukur. Iman. Syukur, Ibadah. Ibadah. Berarti abada. Dia telah beribadah. Oke, lanjut ya. Zakaru. Dia. Zakaru. Zakaru. Bukan. Zakaru. Ada waw. Kan panjang. Kalau zakaru ada wawnya. Berarti. Mereka telah mengerjakan. Zikir. Zakir, syakur. Jangan mengerjakan. Zakaru ya. Zakaru zikir. Dia telah berzikir. Jadi caranya tebak-tebak dulu. Tebak-tebak katanya zikir, ibadah, atau syukur. Oh, zikir. Berarti ada waw di belakangnya. Tadi kan fa'alu mereka telah mengerjakan. Jadi kok zakaru mereka telah berzikir. Satu lagi ya. Zakartum. Nah, tum berarti apa? Kalian. Nah, zakar. Kalian telah berzikir. Iya, lagi ya. Syakarna. Syakarna kami telah bersyukur. Iya, Masya Allah. Oke, gitu ya. Oke, baik. Kita sekarang nyoba merubah kata ini dulu. Kata sabar. Siapa yang mau coba kata sabar dari fi'il madi? Siapa yang mau coba kata sabar? Saya lagi boleh? Yang lain dulu. Biar yang lain turut berbicara. Ayo, siapa ya? Gampang kayak tadi kan? Abada, abadu, fa'ala, fa'alu, soba. Ya, siapa? Coba. Saya Ya, silakan Mbak Ida Depok. Ya, ini ada Ida Tasik, Ida Depok. Silakan Mbak Ida Aryani. Sobaro, sobaru, sobarta, sobartum, sobartu, sobarna, sobaro dia telah bersabar, sobaru mereka telah bersabar, sobarta kami telah bersabar. Anta. Sobarta kami telah bersabar. Kok kami Mbak? Ta itu kan anta. Anta itu siapa? Kamu. Ya, sobarta. Kamu telah bersabar. Sobartum kalian telah bersabar. Sobartu aku telah bersabar. Sobarna kami telah bersabar. Jawab artinya. Langsung jawab ya, jangan diulang pertanyaannya. Sobartu. Sobartu. Jangan diulang. Langsung jawab ya. Aku telah bersabar. Langsung jawab ya. Ya. Syakarta. Kamu telah bersyukur. Ya, kemudian sobartum. Kalian telah bersabar. Abadtu.
Aku telah beribadah. Masya Allah. Nah, gitu. Nah, kenapa kita harus menghafalkan wazan-wazan ini? Wazan itu rumus. Jadi nanti kata-katanya dimasukkan ke dalam ini. Fa'ala, abada, sobaro. Ya kan? Sama kan polanya? Sobaru, fa'alu. Ya kan? Syakartum, fa'altum. Nah, jadi pola ini makanya harus dihafalkan. Jadi kita cara ngingatnya kalau fi'il madi itu yang belakang-belakangnya waw tatum tuna. Waw tatum tuna. Ingat, itu fi'il madi. Waw tatum tuna. Oke? Oke, baik ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut lagi ke yang 4 huruf. Yang 4 huruf ini ada di 108. Ini rumusnya agak beda ya. Ada af'ala, ada fa'ilu, ya. Fa'ilu, kemudian ada fa'ala. Nah, jadi ada tambahan hamzah di awal, kemudian yang kedua ada tambahan alif setelah fa, tapi huruf sebelumnya adalah fathah. Jadi kalau beriman, jadi coba iman di halaman 108. Iman jadi amana, amanu, amanta, sama ya. Amana, amanu, amanta, amantum, sama semuanya. Berubahnya sama, cuma dia terdiri dari 4 huruf ya. Anfaqo, infak kan, jadi rumusnya kan af'ala, anfaqo, anfaqo, anfaqu, anfaqta, anfaqtum, sama, ke bawahnya sama. Oke, coba teman-teman rubah dari kata satu orang boleh dari kata infak, dari kata infak. Siapa yang mau coba? Yang lain ya yang belum pernah ngomong. Dari kata infak. Siapa yang mencoba? Gampang. Anfaqo, anfaku, wow, tatum tuna. Sama. Ada yang berani? Siapa yang... Ya, boleh. Ya, Mbak Eva, silakan. Aku ya. Itu tadi Bismillahirrahmanirrahim. siapa, Tita atau Eva ya suaranya? Yang bunyi kedip Eva, tapi suaranya Tita ya, Tak? Oke. Udah terus. Ya, nggak Dulu apa-apa nih. aja orang Ya, ya Mbak Eva aja dulu, nanti gantian. Habis ini masih ada ya. Silakan, Mbak Eva dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Infak. Ya, infak. Anfaqo, anfaku, anfaqata, anfaqatum, anfaqatu, anfaqana. Anfaqo, dia telah berinfak. Anfaqku, mereka telah berinfak. Anfaqata, kamu telah berinfak. Anfaqatum, kalian telah berinfak. Anfaqatu, aku telah berinfak. Anfaqana, kami telah berinfak. Jawab artinya anfaqta, Kamu telah berinfak. anfaqtum, Kalian telah berinfak. amanna, Mana dia telah beriman. amanna. Nanya panjang kan? Kami telah beriman. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Baik ya, kita lanjut fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja sekarang. Tandanya di Quran sekejap ada garis warna apa, Ibu-ibu? Merah. Warna merah sekarang ya. Buka halaman 111. Buka di buku merah halaman 111. Jadi kita murojaah sebentar ya. Nah, kita ngulang materi pertemuan 6, yaitu wazan fi'il mudhari. Itu pola kata kerja sekarang. Dalam mushaf sekejap, kata kerja sekarang itu diberi garis merah. Jadi kalau kita pakai Quran sekejap ngajinya, kalau ada garis merah, oh ini pasti kata kerja sekarang. Sudah ketahuan. Di fi'il mudhari juga kita belajar hanya 6 wazan aja ya. Sebenarnya ada 14, tapi yang kerap itu hanya 6 ya. 6. 6 saja. Nah, ini juga sudah dihafalkan ya. Nah, bedanya kalau dari fi'il madi itu fa'ala, di sini ditambah ya di depannya. Kalau ditambah ya di depannya berarti dia, ya.
dia. Yaf'alu, ya. Yaf'alu, kemudian ke bawahnya ditambah ya plus una, waw nun, ya, waw nun. Yaf'aluna. Nah, kalau yang kamu di depannya ta. Taf'alu berarti ta anta ka kamu. Kalau kalian ditambah una. Jadi kalau ditambah una itu lebih dari satu. Taf'aluna kalian. Kalau aku ana. Af'alu. Kalau kami nahnu na. Naf'alu. Jadi yaf'alu dia mengerjakan. Yaf'aluna mereka mengerjakan. Taf'alu kamu mengerjakan. Taf'aluna kalian mengerjakan. Af'alu aku mengerjakan. Naf'alu kami mengerjakan. Oke, baik Teh Tita, silakan untuk wazan fi'il mudhari dibacakan beserta Arab dan artinya. Yaf'ala yaf'aluna. Yaf'alu bukan yaf'ala, afwan. Yaf'alu. Ya, gimana? Yaf'alu yaf'aluna. Taf'alu taf'aluna. Af'alu naf'alu. Yaf'alu dia mengerjakan. Yaf'aluna mereka mengerjakan. Taf'alu kamu mengerjakan. Taf'aluna kalian mengerjakan. Af'alu aku mengerjakan. Naf'alu kami mengerjakan. Oke, jawab artinya ya. Kita udah belajar kan kemarin ada beberapa kata ibadah, zikir ya. Ya, Ya'budu, dia beribadah. oke. Yadhkuruna, ya, yadhkuruna, Mereka beribadah. yadhkuru, bukan ya'buduna, yadhkuru. Mereka berzikir. Iya, kemudian tadhkuru. Tadkuru kamu berzikir. Oke, Masya Allah. Mudah kan? Nah, ini nanti kalau di Al-Quran kan kita banyak lihat ada ya, ada ta. Kalau iya berarti dia. Kalau iya tambah una berarti mereka. Kalau ta, kamu. Kalau ta tambah una, kalian. Kalau a, aku. Kalau na, kami. Jadi yang diingat, kalau mudhari mudhari, lihat belakangnya. Ya, ta, ana. Ya, duanya kan ya, ta, ta, ana. Kita ingatnya satu aja. Ya, ta, ana. Kalau fi'il mudhari waw tatum tuna. Kalau ini ya ta ana. Yaf'alu yaf'aluna. Taf'alu taf'aluna. Af'alu naf'alu. Oke ya. Baik, sekarang coba salah satu yang lain rubah menjadi fi'il mudhari dari kata ibadah. Silahkan, siapa yang mau coba? Gampang ini ya. Ya budu na a ya. Ya ta'ana. Ayo, yang lain yang belum pernah berbicara, beranikan diri. Ya, Ida, Mbak Ida Ratna, silakan. Beribadah. Ya, beribadah, ibadah. Sebentar. Auzubillahi ya buduna tak buduna abbudu nafbudu. Ulangi. A'budu, na'budu ya. Oke, jauh. Artinya. Ya, budu. Ya budu dia beribadah. Ya buduna mereka beribadah. Tak budu kamu beribadah. Tak buduna kalian beribadah. Budu aku beribadah. Nak budu kami beribadah. Masya Allah. Pintar ya. Nah, jadi kan gampang ya kalau kita udah hafal rumus itu. Kalau kita lihat di Al-Quran misalnya ta'lamuna. Tak berarti kamu bukan ada una. Berarti kalian mengetahui ya kan. Ta'buduna kalian beribadah. Ya sekarang jawab artinya. Ya'buduna. Ingat depannya ya. Mereka beribadah. Oke. Kemudian
Nadhkuru. Nadhkuru. Kami beribadah. Nadhkuru. Nazkuru berarti kami berzikir ya. Betul. Tashkuruna. Bersyukur. Terus Kamu bersyukur. tashkuruna. Kalian bersyukur. Iya, udah betul ya. Cari dulu kata awalnya. Tashkur berarti syukur. Tauna berarti kalian. Tashkuruna, kalian bersyukur. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Udah pinter-pinter nih ya. Oke, ini kemudian yang 4 huruf. Yang 4 huruf, kita lihat di halaman 112. Nah, itu kalau di 3 huruf itu ya. Nah, kalau di 4 huruf itu you. Nah, ya. Yuf'ilu. Kalau tadi ya kan, jadi tinggal ganti aja. Misalnya kata Iman, yu'minuna, minuna. Jadi awalnya itu berharokat tummah yaknya, kemudian huruf terakhir, sebelum terakhir itu pasti kasroh. Ya, yu'minu, ya, yu'minu. Ada huruf kasroh sebelum yang terakhir. Oke. Baik, coba satu orang untuk merubah kata iman dari fi'il mudhari. Yang lain boleh? Kata iman. Yu'minu, tapi yu ya. Kalau 3 huruf kan ya. Nah, ini yu. Silakan. Siapa yang mau coba lagi? Ya, silakan Mbak Dwi. Yu'minuna. Tu'minuna. Nu'minu. Ya, u'minu itu sebenarnya uminu ya, itu salah ketik ya. Harusnya kalau hamzah sama hamzah jadinya uminu, itu salah ketik. Uminu, nu'minu. Nu'minu. Yang Ya. nu Tetap u aja karena hamzah sama hamzah. Uminu, nu'minu. Yu'minu, dia beribadah. Astagfirullahaladzim. Iya, dia beribadah. Beriman. Mereka beribadah. Kok beribadah? Beriman kan? Ulangin. Yu'minu, dia beriman. Dia beriman. Yu'minuna, mereka beriman. Tu'minu, kamu beriman. Tu'minuna, kalian beriman. Uminu, aku beriman. Nu'minu, kami beriman. Jawab artinya yu'minuna. Mereka beriman. Ya, mereka beriman. Yu'minu. Dia beriman. Yunfiqu. Mereka berinfak. Yunfiku, dia berinfak. Ya. Tunfiqu. Kamu berinfak. Ya, oke. Masya Allah. Barakallahu fiik. Udah ya. Jadi yang penting polanya memang harus dihafal. Jadi nanti kalau masukin ke rumus tinggal dimasukin aja. Baik, kita ngulang lagi materi pelatihan yang ke-9 tentang isim fa'il. Ya, isim fa'il itu kata pelaku. Jadi kita udah tahu apa? Udah tahu kata dasarnya, udah tahu kapan terjadinya, tapi kita belum tahu siapa pelakunya. Dengan kita belajar isim fa'il, kita tahu siapa pelakunya. Kita buka di halaman 115. Nah, ini murojaah ya, kemarin yang ketinggalan, jadi ada pengulangan bagus ya. 115 di buku kitab yang merah, disiapkan. Oke, sudah ketemukah? Ya, sudah. Oke, baik. Di pertemuan 9 ini kita belajar tentang isim fa'il, yaitu kata pelaku atau kata sifat. Nah, di dalam mushaf sekejap ada garis yang berwarna biru. Nah, biru pelaku orang yang, ya kan? Ya, orang yang. Jadi, ciri-cirinya ada garis biru, pasti itu kata pelaku. Si pelakunya siapa? Nah, wazannya pun kita hanya belajar 6 yang kerap saja dengan polanya fa'il. Nah, ini ya. Kemarin kita udah lihat fa'il. Dari fa'ala, jadi fa-nya dikasih alif. Fa, jadi panjang. Fa'il. Sebenarnya tulisnya fa'ilun ya, tapi semua kita sukunkan, Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah,
fa'ilat. Oke ya. Ada yang jatuh, tunggu sebentar. Nah, kemarin ada gerakannya. Kalau dia fa'il itu berarti orang yang mengerjakan. Tangannya satu ya di kanan, pakai tunjuk. Fa'il berarti satu orang. Kalau 5 berarti banyak. Fa'ilun, fa'ilin. Kalau kiri fa'ilah berarti perempuan. Fa'ilat berarti perempuannya banyak. Oke ya, saya ingatkan. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin. Fa'ilah, fa'ilat. Fa'il orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Oke, siapa yang mau coba? Silakan. Yang lain dulu yang belum pernah mencoba, silakan open mic. Siapa ini yang belum pernah nih? Mbak Eva udah, Mbak Dwi, Mbak Tita, Mbak Iren mau coba Mbak Iren? Sebentar ya, Ya. Coba ya, Ya, silakan. Isim fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah. Gimana? Ya, betul. Lanjut. Fa'ilat, fa'il, orang yang mengerjakan. Orangnya satu lagi. Fa'il, Orangnya satu aja, orang. Jadi bingung satu apa dua nih. Fa'il, orang yang mengerjakan. Ya, ulangi. fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, orang-orang yang mengerjakan. Nomor 3 tuh sekalian, Mbak. Fa'ilun, fa'ilin. Kan sama itu artinya. Orang-orang yang mengerjakan. Ulangi lagi. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan yang mengerjakan. Jawab artinya. Ya, kita sudah merubah ke 6 pola ini ya kata-kata. Oke. Apaan belum menguasai, Nggak apa-apa, coba-coba aja ya. Saya tanya ya. Ini wazan ya. Abid. Nah, kan gampang tuh. Abid, fa'il sama polanya. Tapi abid ada kata apa tuh? Ibadah. Kata ibadah. Berarti, Ibadah ya. Berarti orang yang ibadah ya, Iya, berarti abid. Berarti apa abid? Orang yang beribadah, ya kan? Abid. Nggak usah, kan aku tanya tuh. Abidin, abidah. Bukan. Saya kan kalau habis baca wazan, saya tanya, jawab artinya. Jadi nggak usah nanti ada tugas yang lain ya. Saya jawab artinya ya. Ulangi ya, pertanyaan lagi. Zakir. Zakir. Ayo, jawab artinya. Zakir. Dari kata apa kira-kira? Sebentar, Oh ya. Suara saya nggak kedengaran ya? Zakir. Suara saya nggak kedengaran kah? Sinyal saya lagi nggak ini, sebentar ya, putus. Berzikir. Tapi kedengeran kok. Kedengaran, Mbak? Ya, kadang-kadang hilang, kadang-kadang itu sebentar, Ya. Kedengaran di kita nggak? Zikir ya, Ya. Ayo dijawabnya jangan zikir aja. Gimana? Zakir. Orang yang berzikir. Oke. Zakirun. Zakirun. Sebentar. Perempuan yang berzikir. Zakirun, zakirin, orang-orang. Kan tadi
fa'il, fa'ilun, fa'ilin, kan orang-orang yang ya. Zakirun, Zakirun, orang-orang yang berzikir. zakiroh, zakiroh, ada haknya nih. Perempuan yang berzikir. Oke, Masya Allah. Oke, baik, yang lain coba ubah dari kata sabar. Ayo, sabar. Dari isim fa'il. Siapa yang mau coba? Sabar. Siapa yang mau coba? Mbak Khalifah? Oke, sabar ya, dirubah membentuk isim fa'il. Gampang kok ya, tinggal sobir fa'il. Nah, sama kan polanya? Ya, silakan. Sobir, sobirun, sobirin, sobiroh, sobirot. Artinya, Sobir, orang yang sabar. Sobirun, sobirin, orang-orang yang sabar. Sobiroh, perempuan yang sabar. Sobirot, perempuan-perempuan yang sabar. Oke, Masya Allah. Jawab artinya sobirot. Perempuan-perempuan yang sabar. Zakirin. Zakirin. Orang-orang yang zikir. Berzikir. Ya. Kemudian syakirun. Orang-orang bersyukur. Satu lagi syakirot. Perempuan-perempuan yang bersyukur. Oke, gampang kan insya Allah ya. Jadi sering-sering dilatih untuk merubah. Cara merubah dibaca aja di buku. Abid, abidun, abidin, abidah, abidat, zakir, zakirun, zakirin, zakiroh, zakirot. Sama polanya. Tinggal kita artikan. Oke, Masya Allah. Sekarang kita masuk ke yang pola yang kedua. Nah, hari ini adalah pola yang kedua. Kemarin kan pola yang ke-1. Kita buka isim fa'il yang kedua. Nah, kemarin kan yang pertama itu rumusnya fa'il, fa'ilun, fa'ilin. Yang kedua ini rumusnya adalah dengan menambah huruf mim berharakat dhammah di awal. Ya. Jadi fa'il yang kemarin ditambahkan mim berharakat dhammah. Jadi muf'il. Nah, tinggal gitu aja. Muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat. Gampang ya? Tinggal menambah apa? Huruf mim berharakat dhammah. Nah, ini adalah untuk wazan pelaku kedua karena terdiri dari 4 huruf. Ya, jadi dikasih mu ya, huruf mim ya. Mim berharakat dhammah itu untuk kata-kata yang 4 huruf. Oke, sekarang saya contohkan ya caranya menghafalnya sama. Muf'il. Nah, saya contohkan dulu, lihat video saya dulu. Tangannya, kalau yang mu itu satu di kanan ya, satu ya. Muf'il, muf'ilun, muf'ilin. Nah, kalau muf'ilah perempuan. Muf'ilah, muf'ilat, muf'il, orang yang mengerjakan, sama tetap orang yang ya, nggak ngaruh semuanya, cuman bentuknya aja yang berbeda kata karena dia terdiri dari 4 huruf. Muf'il, orang yang mengerjakan. Muf'ilun, muf'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Kalau akhirnya tak marbutoh, muf'ilah, perempuan yang mengerjakan. Muf'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan, gitu ya. Coba ada yang mau coba merubah wazan dari isim fa'il kedua? Boleh lihat di monitor atau di buku aja. Silakan. Siapa yang mau coba? Siapa lagi nih ya? Mbak Dwi, Mbak Ida, udah semua. Boleh siapa lagi? Boleh ngulang lagi yang tadi. Teh Boleh, Iin, saya. ya silakan. Siapa itu? Suaranya siapa? Teh Iin? Kita. Oh, Teh Tita. Ya, enggak Teh Tita. Iin mau tita heula. Wah, kita weta. Nah, Tita. Tita weh. Enggak. Muf'il,
muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat. Muf'il, orang yang mengerjakan. Muf'ilun, muf'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Muf'ilah, perempuan yang mengerjakan. Muf'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Iya, oke, Masya Allah ya. Nah, muf'il itu orang yang mengerjakan. Contohnya kalau kita ketemu di Al-Quran, mu'min, ya kan? Muf'il, sama kan polanya? Mu'min, muf'il. Berarti kalau mukmin orang yang beriman. Nah, sekarang kita kok udah tambah lagi di ilmunya. Kalau kita ketemu di Al-Quran, mukmin orang yang beriman. Kenapa? Itu berasal dari kata iman. Iman itu 4 kata. Jadi bentuknya ditambah mim berharokat tomah. Nah, oke ya. Kemudian contoh yang lain. Mujahid. Orang yang berjihad. Kan kelihatan mukmin iman. Mujahid jihad. Mujahid ini bentuknya polanya yang satu lagi ya. Itu ada beberapa pola ya. Jadi orang yang berjihad. Kemudian pola yang kedua muf'ilun, berarti orang-orang yang. Muf'ilin, orang-orang yang. Nah, contohnya di Al-Qur'an mu'minun, orang-orang yang beriman. Kalau tadi kan mukmin. Satu aja orangnya kan. Tetapi kalau ditambah waw nun muf'ilun, muf'ilin, mu'minun, mu'minin. Nah, sama ya, orang-orang yang beriman. Kalau kita ketemu mukminun, orang-orang beriman, mukminin, orang-orang. Kenapa beda nu dan ni? Itu ceritanya panjang, ada ilmunya ya. Ilmunya panjang, nggak usah. Cukup ini aja teman-teman tahu dulu ya. Perubahan itu nanti ada di nahwu sorof ya, insya Allah. Tapi kita nggak usah belajar itu. Di sekejap lebih mudah. Pokoknya mukminun, mukminin pasti orang-orang yang beriman karena mu awak terus diakhirin waw nun dan ya nun. Oke. Kemudian mujahidun, jahid berarti di jihad. Berarti orang-orang yang berjihad. Mujahidin, orang-orang yang berjihad, sama artinya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke ya. Oke, kita lihat contohnya misal lil muttaqin. Kira-kira apa itu artinya lil muttaqin? Muttaqin dari kata apa? Orang yang bertakwa. Iya, takwa ya kan jadi garis biru itu menunjukkan pelakunya siapa? Oh, pelakunya banyak ini, orang-orang yang bertakwa. Nah, yang kelima ada panah itu muflihun. Kira-kira apa? Orang-orang yang apa? Muflihun. Beruntung. Ya, berarti kata falah. Hayya 'ala falah. Nah, kan? Mari kita mengejar kemenangan. Jadi muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, gitu ya. Jadi banyak sekali kita temukan di Al-Qur'an kalau ada garis biru, ada mu, waw nun, mu, ya nun, berarti itu orang-orang yang banyak ya, banyak. Nih contohnya juga nih, yu'minun ya. Yu'minun berarti orang-orang yang beriman ya. Kalau ini mana lagi? Yu'minun juga nih orang-orang beriman. Oke. Berikutnya muf'ilah. Nah, berarti ada tak marbutoh, tak tertutup ya, yang ada buletannya itu berarti perempuan. Perempuan yang mengerjakan. Kita lihat di Al-Qur'an misalnya mukminah. Berarti perempuan yang beriman. Kalau mukmin orang yang beriman aja, tapi orang yang berimannya laki-laki ya. Kalau mukminah berarti perempuan yang beriman. Contohnya mujahidah, berarti perempuan yang berjihad. Kalau yang laki-laki mujahid gitu doang ya. Oke. Kemudian kalau yang muf'ilat berarti ada mu, ada tak marbutoh, kemudian lanya panjang. Muf'ilat berarti perempuan-perempuan yang mengerjakan. Contohnya mukminat, perempuan-perempuan yang beriman. Mujahidat, perempuan-perempuan yang berjihad. Kemudian, nah inilah rumus atau wazan dari isim fa'il yang kedua, yaitu yang terdiri dari 4 kata. Nanti teman-teman juga menghafalkan seperti yang isim pertama, tinggal menambah mu di depan dan una di yang wazan berikutnya. Muf'il, orang yang mengerjakan.
muf'ilun, muf'ilin, sama orang-orang yang mengerjakan. Muf'ilah, perempuan yang mengerjakan. Muf'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Oke ya. Kemudian kita bisa lihat di halaman 22. Coba teman-teman buka di buku merah halaman 22. Halaman 22. Oke, udah ketemu? Udah. Nah, itu kan dari kata iman, berarti mukminun, mukminin. Nah, ini yang ada di kamus ini yang keluar di Al-Qur'an, ya. Mukminun, mukminin berarti artinya orang-orang yang beriman. Mukminah artinya apa? Yang beriman. Perempuan yang beriman. Mukminat, perempuan-perempuan yang beriman. Mukmin ini mukminain. Mukminain ini dua ya. Nanti kita belajar di level 2. Ada 2 orang mukminain, 2 orang perempuan yang beriman. Oke ya. Jadi nanti banyak sekali kita jumpai di dalam Al-Qur'an dengan pola-pola isim fa'il yang kedua ditambah mu ya, dari fa'ala ditambah mu mim berakat domah dan ada tambahan waw nun atau ya nun di belakangnya. Nah, tugas lagi ya. Pertemuan ke-10 menghafalkan yang isim fa'il yang tadi, yang kedua ya. Nah, yang muf'il yang tadi ya, sama mengubah satu kata. Nanti kita latihan dulu deh. Kita coba latihan dulu. Buka di halaman berapa tadi ya latihannya ya? 100 berapa ya? 118 ya, Teh. Coba kita lihat dulu. 116. 116. Coba. Kita latihan dulu deh. 116 ya. Ya, 116. Coba siapa yang mau coba mengubah dari kata infak. Ayo. Boleh lihat buku, nggak usah dihafalin, lihat buku aja. Silakan. Siapa lagi? Saya, Oke, silakan. Tayin. Lihat aja. Dari kata infak dirubah menjadi wazan 2. Mungfikun, mungfikun, mungfikin, mungfikoh, mungfikot, mungkin orang yang berinfak. Bacanya jelas saja, kita nggak pakai tajwid ikhfa kan, hakiki kan, nggak usah. Jelas saja munfikun. Nah. Munfik, orang yang berinfak. Mungfikun, mungfikin, orang-orang yang berinfak. Mungfikoh, perempuan yang berinfak. Mungfikot, perempuan-perempuan yang berinfak. Jawab artinya munfikot. Mungfikot, perempuan-perempuan yang berinfak. Munfikin, orang-orang yang berinfak. Munfiqah, perempuan yang berinfak. Munfiq, orang yang berinfak. Ya, gitu ya. Ayo, siapa lagi yang mau coba merubah kata jihad? Ayo, tinggal lihat buku aja, nggak apa-apa. Lihat saja dulu. Coba ya, Om. Ya, silakan Mbak Khalifah. Mujahid, jihadun. Gimana tadi ya, Om? Mujahid, mujahidun, mujahidin, mujahidah, mujahidat, mujahid. Coba ya, Om. Ya. Mujahid, mujahidun, mujahidin, mujahidah, mujahidah, mujahid, orang yang berjihad, mujahidun, mujahidin, orang-orang yang berjihad, mujahidah, perempuan yang berjihad, mujahidat, perempuan-perempuan yang berjihad. Jawab artinya mujahidah. Perempuan yang berjihad,
Mujahidin. Orang-orang yang berjihad. Mujahid. Apa kurang jelas Mujahid. Orang yang berjihad. Orang yang berjihad. Mbak Khalifah suaranya? Yang hilang saya atau Mbak Khalifah? Jangan-jangan Mbak Khalifah yang hilang. Oke ya, udah betul ya. Baik, jadi ini rumusnya itu ada muf'il, ada mufa'ilun ya. Kalau jihad itu mufa'ilun. Jihad jadi mujahidun. Ikutin ya. Kemudian ada yang rumusnya mufa'ilun, ada tasdid. Nah, untuk tasdid itu dari kata tasbih. Musabbihu, musabbih, musabbihun, musabbihin. Nah, sama ya polanya. Ayo coba dari kata tasbih diubah menjadi wazan fiil isim fa'il yang kedua. Dibaca saja musabbih, musabbihun. Ayo, siapa yang mau baca? Ya, aku. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Musabbih, musabbihun, musabbihin, musabbihat, musabbihat, musabbih orang Musab. yang Musab. Musabbi orang yang bertasbih, musabbihun, musabbihin orang-orang yang bertasbih, musabbiha perempuan yang bertasbih, musabbihat perempuan-perempuan yang bertasbih. Jawab artinya musabbih. Orang yang Musabbih. Musabbih. Perempuan yang bertasbih. Oh, perempuan musabbih. orang yang Orang yang bertasbih ya, Iya. musabbih. Ya, musabbih kan Ya, betul. ya, orang yang bertasbih. Kalau musabbihat, nah, panjang tuh. Musabbihat. Perempuan-perempuannya bertasbih. Iya, panjang ya kalau musabbihah. Nah, Iya. itu apa itu? Perempuan yang bertasbih. Iya, bedanya gitu ya. Kalau hat panjang itu berarti perempuannya banyak. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, cukup ya untuk malam hari ini. Kita hanya menambah satu pelajaran isim fa'il yang kedua, yaitu dari kata yang 4 huruf dirubahnya polanya ditambah mu ya. Mim berharokat domah dan di belakangnya ditambah dengan waw nun dan ya nun, sama ya seperti yang sebelumnya. Baik, sampai di sini sebelum dilanjutkan tasmi PR kita, apakah ada yang ditanyakan tentang isim fa'il 2? Tidak ada ya, cukup gampang. Yang penting teman-teman dihafalin aja nih rumus-rumusnya, nanti otomatis kalau kita ketemu di Al-Quran kebayang deh, oh musabbih, mujahid, pasti orang-orang yang yang berjihad kayak gitu ya. Oke, kalau gitu untuk pekan depan ada PR tadi ya, dicatat lagi wazan isim fa'il 2, kemudian satu contoh yang 4 huruf. Ya, yang kemarin kan isim fa'il 1 sama 3 huruf. Oke, dicatat ya. Sama tasmi-nya tasmi ini 30-33. 30-33. Al-Baqarah ayat 30 sampai 33 yang pekan depan. Jadi isim fa'il kedua dihafalkan wazannya mu'il, mu'ilun, mu'ilin dan seterusnya, sama contoh satu kata pilih. Mau kata mu'min, mu'minun, mu'minin atau apa? Di sini ada pilihannya iman, infak, jihad, tasbih, di bawahnya juga ada tuh. Islam, syirik, hijrah, haram atau yang mana silahkan ya. Baik, dicatat, insya Allah pekan depan. Jadi teman-teman kok sempat membuat video, dibikin. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Yang penting ikutin terus proses belajarnya. Kenapa disarankan bikin video? Buat siapa sebenarnya videonya? Buat diri sendiri, ya. Bukan buat saya sebenarnya. Buat diri sendiri, ada folder nanti selesai belajar sekejap. Dulu loh proses belajarnya kok lupa buka lagi videonya.
Kadang-kadang lupa nadanya, kita lihat videonya. Jadi videonya itu sebenarnya untuk memori, untuk kenang-kenangan buat diri sendiri bahwa kita pernah belajar ini, dan kalau lupa bisa di-setel lagi videonya. Baik. Oke, alhamdulillah ya. Sekarang kita masuk PR Tasmi Al-Baqarah ayat 27 29. Oke ya. Kok nggak ada Al-Qur'annya di sini ya? Coba saya stop share, saya cari Al-Qur'an dulu. Sebentar ya. Al-Qur'an. Oke, kita lihat Al-Qur'annya di halaman berapa? Al-Qur'an halaman 5. Siapin ya Al-Qur'annya teman-teman beserta PR-nya. Nanti kita periksa sama-sama. Kalau misalnya di video salah, nggak apa-apa. Kalau mau direvisi silahkan, nggak pun nggak apa-apa. Yang penting nyimak yang dikerjakan benar semua atau ada perbaikan. Oke, kita buka di halaman 5. Iya, 5. Halaman 5 ya, Mbak? Iya. 4, 5. Ya, kalau misalnya dikecil, di zoom aja. PR-nya ayat ke-27 sampai ayat 29. Alladzina. Nah, oke. Baik, siapa yang mencoba untuk ayat 27 dulu? Boleh saya. Silakan, ta'awuz bismillah, dipotong-potong ya. Alladzina, misalnya potong-potong ya, di pisah-pisah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallah. Alladzina, orang-orang yang kuduna, melanggar ahdallah, perjanjian Allah. Sebentar. Melanggar sebenarnya dalam kurung siapa yang melanggar? Ya, ya, boleh ya, betul tadi Teh Titi, orang-orang yang melanggar, merekanya nggak kita sebutkan, nggak apa-apa. Tapi kita tahu yang melakukan pelanggaran tuh mereka kan, karena ini fiil apa? Fiil apa? Mudhari. Karena ada ya tambah una. Kalau iya saja dia, kalau iya una berarti mereka, orang-orang yang mereka melanggar. Tapi supaya bagus merekanya dalam kurung aja. Terus ahdallah itu tadi perjanjian Allah. Oke, lanjut. Min ba'di mitsaqi. Dari sesudah itu diteguhkan. Perjanjian itu diteguhkan. Terus Wa yaqta'una ma amarallahu bih. Dan mereka mau disebutin lagi? Enggak, sebutin, kalau itu sebutin itu. Dan mereka memutuskan. Di sini sebentar Teh Tita. Ini ya qata'u, memutuskan ya una, berarti mereka keluarkan ilmunya ya. Ilmu mudhari kan? Ya. Masya Allah ya. Dan mereka memutuskan, lanjut. Dan mereka memutuskan apa yang amarallahu, diperintahkan Allah bihi, kepadanya. Ayyusola wa yufsiduna fil ard. Bahwa yusola dihubungkan, untuk disambung ya, disambungkan wa yufsiduna, dan mereka berbuat kerusakan fil ard, di dalam bumi. Ulaika humul khasirun. Mereka itu orang-orang yang merugi. Nah, kalau ada K, ini catatan ya. Jika ada ulaika, kamu diulang lagi hum ya. Jadi diganti, itu kan penguat perkataan. Mereka itu sungguh atau benar-benar ya. Orang-orang yang merugi. Khasirun, khasirin. Nah, ini fiil isim fa'il yang keberapa ini? Ya, kan? Khasirun, khasirin berarti orang-orang yang merugi. Nah, benar kan? Kalau kita udah belajar tadi kan khasirun, khasirin berarti
orang-orang yang merugi. Oke, Masya Allah, ada bagus ya. Cuma dirapikan sedikit aja Teh Vita, ya. Ya. Alladzina yang tuduna, orang-orang yang dalam kurung mereka melanggar, orang-orang yang dalam kurung mereka melanggar ahdallah, perjanjian Allah, mim ba'di, sesudah teguhnya, mim ba'di mitsaqihi. Jadi minnya itu nggak diartikan karena ini berupa kata-kata apa ya, seperti kata udah sepaket gitu ya. Jadi nggak usah diartikan dari, sesudahnya nggak usah. Jadi mereka apa tadi dan mereka orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah sesudah ba'di, sesudah mitsaqihi, teguhnya. Nah, wa yaqauna, mereka memutuskan ma amarallahu bihi, dan mereka amarobi apa yang, dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah, ya kan? Amaro itu perintah ya. Ya, apa yang Allah perintahkan dengannya, bihi itu dengannya sebenarnya, tapi bihi itu tidak usah diartikan karena kalau ada kata ma di depan, ada kata bihi, berarti itu merupakan satu kata kayak stand up, ya kayak gitu ya, ada kata-kata sambung seperti itu. Nah, jadi apa yang Allah perintahkan gitu aja. An di sini artinya lebih banyak untuk. Yusolla, nah, karena garis dua di, ya kan, untuk disambung. Wa yufsiduna, mereka membuat kerusakan fil ardi, di bumi, ulaika hum, nah ya, mereka kan nggak enak tuh, mereka. Jadi hum yang kedua, humu itu adalah penguat perkataan, mereka itu sungguh atau mereka itu benar-benar khosirun, orang-orang yang merugi. Nah, oke ya, yang tadinya salah silahkan dikoreksi aja. Baik, sebelum kita lanjut, kita pengen tahu dulu apa maknanya. Tapi udah kelihatan kah? Saya udah screen itu belum ya? Belum saya ini ya, belum saya share screen ya. Bentar dulu ya. Kok saya belum share screen ya? Bentar dulu. Nah, ini dia, baru kelihatan. Sudah kelihatan ya? Tadi Sudah. lupa. Ya, oke. Oke, jadi makna ayat 27 itu adalah pada ayat 26 yang kemarin ya, disebutkan bahwa Allah tidak menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik saja. Ya, siapa itu orang fasik? Nah, orang-orang fasik itu dijelaskan di ayat 27 ini. Yaitu ada beberapa sifat orang fasik. Yang pertama, mereka itu melanggar perjanjian Allah. Sesudah teguhnya, jadi udah diberi keteguhan, udah teguh tapi dia melanggar perjanjian Allah. Mereka melanggar ya. Nah, di mana Allah dan orang-orang itu pernah membuat suatu perjanjian, ya, buat perjanjian dengan Allah, yaitu pada saat di rahim, ya. Allah sudah bikin perjanjian di rahim ibu kita, sudah ditiupkan ruh, ya. Nah, sudah dibikin perjanjian. Nah, setelah beberapa waktu lamanya, kemudian ada pertanyaan, bukankah aku Tuhanmu, ya kan? Benar ya Allah, maka teruskanlah kehidupan dia. Maka dia bertanya, kamu tahu nggak aku ini Tuhanmu? Iya. Kalau iya, maka teruskanlah kehidupanmu. Maka lahirlah manusia. Jadi pada saat kita di rahim itu sudah ada perjanjian dengan Allah. Ya, siapa Tuhan? Apakah aku Tuhanmu? Iya, engkau Tuhanku. Nah, sudah ada perjanjian kah bahwa Allah itu Tuhan kita? Kalau betul, maka teruskanlah kehidupan. Maka lahirlah kita di dunia saat ini. Tetapi orang fasik yang tadi itu melanggar dari perjanjian tadi, yang sudah dibikin perjanjian pada saat di rahim. Nah, ya, termasuk dengan orang-orang disebut. Pelajaran yang diambil, orang fasik itu setelah di dunia kan dia tidak mengikuti Allah ya, tidak mematuhi. Nah, dia udah fasik ya, syirik bahkan. Jadi dari ayat ke-27 itu yang kita ambil pelajaran, kita harus menepati janji intinya. Jadi kalau kita berjanji harus ditepati. Yang kedua, pelajaran bisa kita ambil, orang fasik itu mereka memutuskan apa yang telah Allah
perintahkan untuk disambung. Silah itu kan silaturahmi. Silaturahmi itu kan mengikat, mempersambungkan rahim atau ikatan kasih sayang ya. Jadi orang fasik itu mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa itu? Yaitu silaturahmi. Allah memerintahkan kita itu harus saling menyambung silaturahmi. Tetapi orang-orang fasik itu selalu memutus hubungan silaturahmi. Maka mereka itu memutuskan silaturahmi misalnya karena marah sama orang tua, marah sama saudara, marah sama teman. Udah nggak mau tahu lagi, nggak mau kenal. Nah itu artinya mereka memutus silah. Ya, apa-apa yang Allah sudah sambungkan diputuskan. Nah, ini yang tidak boleh ya. Nah, misalnya kalau dengan Allah itu dengan manusia. Kalau dengan Allah contohnya apa dia memutuskan? Yaitu misalnya Allah perintahkan untuk ibadah, untuk sholat. Ya, sholat itu ada zuhur, subuh dan seterusnya. Tapi orang-orang fasik itu memutuskan, ya, tidak mengerjakan sholat, tidak melakukan zakat, puasa. Nah, itu orang-orang fasik yang memutuskan silah atau hubungan dengan Allah. Dan mereka itu berbuat kerusakan di bumi. Tadi ya, kerusakan di bumi. Mana tadi? Wa yufsiduna fil ardi. Mereka itu membuat apa? Kerusakan di bumi. Apa contohnya? Hutan dibakar, buang sampah sembarangan, ya. Apa ini maknanya? Sebenarnya maksudnya di sini dia tuh berbuat itu termasuk juga dia membuat kerusakan di bumi. Tetapi yang dimaksud di ayat ini membuat kerusakan di bumi itu adalah dia berbuat syirik, yaitu mempersekutukan Allah, membuat kezaliman, ya, kemudian munafik, berbohong. Nah, ini yang dimaksud di sini kerusakan itu. Walaupun tadi merusak hutan, buang sampah sembarangan itu juga dilakukan, tetapi yang dimaksud di sini adalah berbuat kesyirikan, zalim, bohong, ya. Semua maksiatan dikerjakan oleh mereka-mereka yang orang fasik itu. Ini berarti dia sudah berbuat kerusakan di bumi ini. Itulah yang disebut dengan fasik. Nah, orang-orang fasik ini sebenarnya berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, mereka-mereka inilah nantinya yang Allah akan sesatkan, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi, ya kan? Apa tadi? Ulaika humul khasirun. Mereka itulah sungguh atau benar-benar orang yang merugi, ya, orang-orang yang merugi. Sebaliknya orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka itu orang-orang yang beruntung, ya. Nanti ada orang-orang yang beruntung. Nah, itu makna dari ayat 27. Jadi pelajarannya kita harus tepat janji dan kita tidak boleh memutuskan sesuatu yang sudah Allah sambungkan baik terhadap manusia ataupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut di ayat 28. Silakan siapa lagi yang mau coba? Saya Ustazah coba. Oke, Mama Zia, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kafir orang-orang yang ingkar billah kepada Allah. Yang ingkar boleh. Sebenarnya kafir kan sudah bahasa Indonesia ya, bisa ditebak-tebak, takfur kafir. Nah, boleh juga kita pakai kata kafir aja ya. Bagaimana ini takfuru itu apa sebenarnya? Tauna berarti apa? Orang Kalian. Bukan orang-orang yang, kalau orang-orang yang pakai ini tauna berarti iya, ini fiil mudhari yang ta, ya kan? Nah, berarti bagaimana kalian kafir kepada Allah. Nah, lanjut. Wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Wa dan kuntum kami telah bukan kami, tum apa tum? Kalian telah mati. Sebentar, kuntum itu sebenarnya wanya kita tulis boleh dan boleh padahal, ya. Padahal kuntum kalian dulunya, kuntum tuh kalian dulunya, kanu dulunya kuntum, ya. Padahal kalian dulunya amwata. Apa itu amwata? Mati. Ya, mati. Terus fa'ahyakum, lalu
hayakum itu menghidupkan. Nah, Kumnya berarti kalian. ya, kan ada garis hijau, berarti telah, ya kan? Nah, walaupun nggak kita terjemahkan telah, siapa yang menghidupkan? Allah. Nah, berarti kemudian Allah menghidupkan siapa? Kalian. Nah, lalu atau kemudian Allah menghidupkan kalian. Lanjut, Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa yumitukum itu kemudian dia siapa? dia siapa? Allah itu Allah mematikan kalian. Betul. Terus kemudian yuhyikum itu meniupkan ya saya. Yuhyi hidup. Yuhyi hidup ya. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Oke, terus summa kemudian ilaihi maksudnya ilaihi itu Allah kepadanya ya. Kemudian kepadanya turjiuna kalian dikembalikan. Iya, ini ya lihat ya, tu'una kalian, ji'un kembali. Karena garis 2 berarti pasif, kalian dikembalikan. Iya, sudah bagus ya, artinya saya ulang lagi aja ya, sudah bagus. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kafir kepada Allah, wa kuntum amwata, padahal kalian dulunya mati, ya kan? Wa ahyakum, lalu atau kemudian Allah menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya Allah ya, kalian dikembalikan. Masya Allah, ini mudah ya cara ngertinya, enak-enak. Teman-teman udah mulai pintar ya. Kalau kita ngikutin prosesnya, lama-lama kita mudah. Terus jangan lupa diulang-ulang. Ya, diulang-ulang yang sudah kita terjemahkan, kita coba baca-baca, kita terjemahin tanpa melihat catatan, sambil menghafal artinya. Baik, udah bagus ya, Mamazi, syukron. Apa ini makna di ayat 28? Nah, maknanya ini merupakan celaan kepada orang-orang yang Allah sudah memberi kenikmatan, tapi mereka itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wahai manusia, bagaimana kok bisa kalian itu kafir kepada Allah?" Nah, kan? Kaifa takununa billah, bagaimana kalian kafir kepada Allah, ya kan? Padahal, ya kan? Padahal wa kuntum, padahal dulunya kalian mati, ya. Padahal dulunya kalian itu mati, ya kan? Lalu Allah menghidupkan kalian. Nah, jadi sebelum kita lahir itu menjadi siapa? Menjadi Mamazi, sebelum jadi Teh Iin, sebelum jadi Teh Tita, sebelum jadi Mbak Iren, ya. Dulunya itu kita mati, ya. Nah, setelah itu kita nggak dikenal ya, waktu itu nggak dikenal. Itu adalah fase kematian pada dulunya. Kemudian fase mati dalam Al-Quran itu, fase kematian pertama itu sebelum dilahirkan ke bumi, itu fase kematian ya. Fase kematian pertama itu sebelum kita lahir di bumi, itu fase kematian pertama, ya kan? Lalu Allah menghidupkan kalian, itulah sekarang udah menjadi Iin, udah menjadi Mbak Iren, udah menjadi Mamazi, Mbak Dwi. Nah, itulah fase yang berikutnya, yaitu kita dilahirkan ke bumi. Nah, itu Allah telah menghidupkan kalian. Berapa lama hidup di bumi? Saya mungkin sekitar 50 lebih. Mungkin yang lain 40 lebih. Kemudian ada yang 30 lebih. Nah, itu sudah selama itu kita hidup di bumi. Tapi di sini ada maksiat, ada yang kafir. Selama kehidupan di bumi itu ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, ya, ada orang-orang yang kafir. Kemudian Allah pun akan mematikan kalian, yaitu kematian yang kedua. Kematian kedua yaitu masuk ke dalam kubur. Nah, ya, masuk ke dalam kubur. Mungkin dari 30, 50 mati. Kemudian Allah masukkan ke dalam kubur. Kemudian Allah pun akan kembali menghidupkan kalian lagi.
nanti di akhirat untuk kehidupan yang kedua, yaitu pada saat ditiupnya trompet sangkakala yang pertama. Kemudian di sanalah Allah, kemudian kepada Allah lah di sana kalian akan dikembalikan. Nah, pada saat nanti itulah kita kembali kepada Allah, nanti dihisab, ditanya semuanya. Nah, jadi ngapain aja kamu di dunia? Akan ditanya ya, dihisab. Dia bilang saya dulu tidak sholat, nauzubillah ya. Saya dulu syirik, nauzubillah ya. Berarti neraka balasan kalian. Nah, gitu ya. Jadi maka di sini Allah menegur, kok bisa-bisanya ada orang yang kafir kepada Allah padahal dia sudah tahu ada kehidupan sesudah kehidupan yang pertama. Jadi ada kehidupan lagi, ada mati, hidup, dimatikan, ada hidup lagi. Kok bisa-bisanya mereka kafir? Nah ya, nah di mana semua orang nanti akan dihisab, akan dibalas sesuai dengan perbuatannya waktu di dunia. Nah, jadi yang dapat kita ambil dari ayat 28 itu sebuah motivasi, ayo manfaatkan hidup selagi masih diberi umur, ya. Kita jalanin hidup itu sebaik-baiknya karena nanti kita akan dihidupkan lagi. Setelah mati nanti kita akan dihidupkan lagi dan akan dikembalikan kepada Allah dan ditanyai semua apa-apa yang kita lakukan di dunia. Nah, itu makna ayat 28. Masya Allah ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ayat 29. Yuk, siapa lagi? Coba ya belajar Ya, silakan Mbak Khalifah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum. Huwa dia alladzi. Dia siapa? Dialah ya. Dialah, dia Allah. Khalaqa telah menciptakan. Ulangi lagi, huwallazi khalaqa, dialah. Huwallazi khalaqa, dia telah menciptakan. Enggak ada kata telah. Oh, nih. Ya, alazinya tuh yang, kan Allah tuh yang, enggak orang ya. Dialah yang telah menciptakan. Yangnya alazi yang kan? Ketinggalan. Huwallazi khalaqa, dialah yang telah menciptakan. Terus lakum, kalian. La-nya apa? La, bagi atau untuk, ya, untuk kalian. Kemudian ma fil ardi, apa yang di dalam bumi. Jami'an, sekalian. Semuanya. Semua jami'an, semuanya. Terus summa kemudian astawa berada istawa bukan a, itu lihat huruf ketiga patah berarti dibaca i. Istawa berada di atas, bukan berada, menuju. Menuju ila apa Mbak Ila? Mbak Khalifah suaranya hilang. Ya, ila, lanjut ila di atas, ila tuh ke atas, aja ke ila ke sama jadi kemudian menuju ke langit. Kemudian fasawwahunna di atas, di atas. Bukan di atas kok. Di atas tuh fauqa. Lalu maka lalu kan? Lalu idza apabila lalu sawwa hunna, lalu dia apa Mbak Khalifah? Ya Fasawwahunna apa? Fasawwahunna, lalu maka mengumpulkan, menyempurnakan, lalu dia menyempurnakannya, lalu
dia menyempurnakannya. Hanyanya tuh langit-langit ya, langit-langit kan banyak tuh hunna. Kemudian sab'a 7 samawat, langit-langit. Nah, itu samawat. Nah, berarti langit-langit. Lanjut. Wahwa. Wahwa, dan dia Allah Hmm. bikulli, dengan setiap, Nggak usah dengan setiap aja langsung. Setiap. syai'in alim. Oh iya, apa itu artinya? Sesuatu ilmu. Nah, jadi dibalik nih Mbak. Bikulli syai'in alim, ya kan? Dia, wahwa, dia, alim itu maha mengetahui, ya kan? Segala, kuli itu setiap atau segala, syai' sesuatu. Jadi Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ya kan? Dibalik ya. Oke. Baik, udah bagus. Kita rapikan aja ya. Huwallazi khalaqalakum. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'a, apa yang ada di bumi semuanya. Summastawa, kemudian menuju ilas sama, ke langit-langit. Ke langit aja. Kemudian ke langit. Fasawahunna, lalu dia menyempurnakan siapanya? Langit-langit. Hunna itu banyak langit. Yang tadi sama. Sab'a samawat, ya, menjadi 7 langit. Nah, jadi dia menyempurnakan langit-langit itu menjadi 7 langit. Wahwa, dan dia bikulli syai'in qadir. Alim itu syai'in qadir, syai'in alim. Alim itu maha mengetahui, dan dia maha mengetahui bikulli, segala sesuatu atau setiap sesuatu. Nah, gitu ya. Nah, dikoreksi kalau ada yang kebalik. Oke. Kita apa sih makna dari ayat 29 ini? Nah, kenapa kita itu tidak boleh kafir kepada Allah? Kenapa? Karena hanya Allah lah yang telah menciptakan untuk kalian, wahai manusia, semua yang ada di bumi dan isinya. Allah sudah memberikan dunia dan seisinya. Kenapa kita harus kafir kepada Allah? Makanya kita nggak boleh kafir kepada Allah. Ya, ada pohon-pohon, ada buah-buahan, ada tanaman, apa saja yang bisa kita nikmati ya, dengan semua yang Allah ciptakan. Kenapa kita harus kafir kepada Allah? Setelah bumi Allah diciptakan, Allah menuju, setelah bumi yang Allah ciptakan, Allah kan menciptakan bumi. Kemudian Allah menuju ke langit dan menyempurnakan langit-langit itu menjadi 7 lapis ya. Ada 7 lapis langit Allah sempurnakan. Apa tujuannya? Untuk menurunkan hujan ya. Nah, ya, menurunkan hujan. Tapi kenapa mereka itu kafir kepada Allah? Seharusnya kan nggak boleh kafir ya. Ya, Allah yang maha mengetahui segala sesuatu yang mereka kerjakan dan akan ada balasan di akhirat. Seharusnya mereka itu tidak boleh kafir. Oke, jadi di sini harusnya kita nggak boleh kafir. Kenapa? Karena Allah lah yang telah menciptakan kita, telah memberikan semua-muanya di bumi ini, bisa menikmati. Kenapa harus kafir? Nah, tapi ada saja orang-orang yang kafir kepada Allah. Ini tidak boleh. Jadi, oleh sebab itu, pesan dari ayat 29 ini, ayo semangatlah hidup dengan hidup yang terbaik. Jangan males-malesan, berbuat kebaikan, jadi orang yang baik, ya. Jadi guru yang baik, jadi istri yang baik, jadi anak yang baik, jadi adik yang baik, jadi kakak yang baik. Semuanya selama kita hidup di dunia ini, jadilah yang terbaik, lakukan yang baik-baik ya. Karena Allah tuh maha mengetahui segala sesuatu yang kita perbuat dan nanti akan mendapat hisab atau akan diperhitungkan segala amalan kita selama di dunia. Nah, demikianlah alhamdulillah ya rabbil alamin. Itulah terjemahan dari ayat 27, 28, 29 beserta makna singkatnya. Kalau teman-teman pengen tahu makna yang lebih luas, bisa baca di buku tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain.
Nah, ini makna singkat aja perlu disampaikan agar kita itu kalau baca ayat ini, oh ini pesannya kita nggak boleh kafir. Oh ini orang kafir ini memang selalu memutuskan hubungan silaturahmi terhadap manusia dan intinya kita kalau membahas ayat ini kita tahu ceritanya. Begitu ya teman-teman? Oke, selesai. Alhamdulillah. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Gimana rasanya? Belajar sekejap, enak kan? Kita bisa menerjemahkan, kita semakin dalam dengan Al-Quran. Selama ini kita ngaji aja, nggak tahu artinya. Sekarang udah mulai tuh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka telah beriman. Oh, udah pintar ya. Yu'minuna, ya kan? Bil ghaib, kepada yang ghaib. Nah, udah mulai pintar itu, nggak usah lihat Al-Quran, nggak usah lihat artinya, udah pintar. Jazah meraba. Kalau baca sering tilawah, kalau kita tilawah apa yang sudah kita tahu, ini artinya ini, walaupun yang lain nggak tahu nggak apa-apa ya. Kalau saya suka ngaji itu pakai Quran yang ada arti. Kalau Quran sekejap kan nggak ada artinya, pakai yang perkata, sambil ngaji sambil menikmati. Kalau nggak tahu lihat langsung artinya di bawahnya. Ya kan perkata itu suka dipotong-potong terus di bawah untuk menambah vocabulary, udah penamaan kosakata, nah gitu. Tapi lebih senang kita misalnya yu'minuna, ini fi'il mudhari nih, yu'minuna, yu'una berarti mereka, gitu loh. Cara belajarnya diingetin lagi ke wazan-wazannya. Nanti lama-lama seluruh Al-Quran tuh polanya seperti itu, rata-rata seperti yang kerap ini, walaupun ada metode maksudnya pola-pola yang lain yang nanti dilanjutkan di level 2 tapi tidak banyak. Kenapa kita belajar yang 6? Karena yang 6 inilah yang kerap dijumpai di Al-Quran. Oke, baik ya teman-teman, nikmatin ya, prosesnya nikmatin. Kalau pusing, kalau susah ya susah, tapi nikmatin terus, ikutin aja. Kalau perlu nanti diulang video saya, didengarkan pelan-pelan. Kalau lagi nggak banyak pekerjaan, diulang lagi seperti itu. Insya Allah, saya yakin nanti setelah lulus atau selesai pertemuan 20, walaupun belum lancar, diulang-ulang lagi, kita minimal udah bisa mengartikan. Kalau kita sholat jemaah ada imam yang baca innalladzi, sesungguhnya, kita udah ngerti tuh, udah ngerti sedikit-sedikit ya. Apalagi dengar aja teman-teman tuh kayak tadi, coba TI-in yu'minuna, udah bisa menerawang artinya. Apalagi kalau ditulis lebih jelas lagi, kalau ditulis kita baca Al-Quran ya kan, suka jawab artinya, teman-teman udah tahu tuh ya kan. Apalagi kalau kita melihat di Al-Quran, kita bisa langsung lebih cepat daripada kita memikirkannya. Baik ya, cukup ya teman-teman untuk malam hari ini. Masya Allah, teman-teman masih bertahan untuk belajar, terus belajar, jangan pernah bosan. Karena belajar ini adalah sebagian dari kewajiban setiap muslim. Niatkan aja belajar karena Allah, jangan dipikirkan nanti bisa nggak ya, aku ketinggalan nih, susah banget, gak usah dipikirin. Nikmatin aja terus dan berlatih. Itu aja kuncinya, karena pahalanya luar biasa. Apalagi sekarang masih Rajab ya, apa-apa yang kita pelajari ini akan dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, tinggal kerjakan PR, hafalin wazan isim fa'il 2 ya. Tinggal ditambah muf'il, muf'ilun, muf'ilin, gampang insyaallah ya. Tinggal tambah mu aja depannya. Terus kata-kata tinggal ditambah mu juga ya kan, tambah mu depannya. Dilihat aja dulu, dihafalkan, baru disetorkan. Kalau teman-teman misalnya merasa berat untuk nyetorin ayat-ayat yang tasbih, nggak setor nggak apa-apa, tapi saran saya tetap setor aja buat pribadi, buat kenang-kenangan ya. Dibikin di folder YouTube itu kan kita bisa lihat YouTube kita sendiri, Masya Allah. Nanti kalau anak-anak nih loh dulu, Umi, Ibu, Mama loh, untuk cucu-cucu kita kan bisa kita ini kan ceritakan. Baik, nggak ada yang bertanya nih, kayaknya udah paham semua nih, Masya Allah. Seneng banget saya ya. Oh iya, kita ini dulu deh, foto dulu ya. Ayo teman-teman, senang semangatnya mana? Mbak Ida, Aryani, Mbak Denisa Fitri, Mbak Iren, kalau tidak berhalangan, nah ya kita selalu dokumentasi. Yang bergabung nih Bu Raniti. Bu Raniti, mana wajahmu Bu? Halo.
Ayo, Mbak Dwi nggak mau on cam? Oke ya, saya hitung ya. Senyum yang Enggak kan ini apa nggak muncul, entah kenapa nggak muncul padahal udah on cam. oh ya, qadarullah ya. Baik ya, senyum. Ya oke nggak apa-apa. Senyum yang manis, yang semangat. 1, 2, 3. Oke, nanti saya kirim ya. Ini Masya Allah nih, sebagai bukti bahwa teman-teman masih istiqomah. Masih istiqomah. Istiqomah itu yang susah ya teman-teman. Oke. Oke, saya save dulu. Siap, saya. Baik, kita tutup ya teman-teman dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Sampai ketemu pekan depan insyaallah. Insyaallah. Ya, sampai ketemu ya. Terima kasih banyak. Kita sudah sehat. Iya, mangga. Waalaikumsalam barakallah. Oke. Dita tiduran eta masih sakit. Mana itunya, mic-nya nggak dinyalain. Ah iya, belum dinyalain ya. Iya, kita nggak bisa. Sambil tiduran. Oh ya Allah. Ya syafakillah ya, syafakillah lah bahasa turun. Semoga cepat sembuh ya. Iya, kita sing sabarnya. Oke ya. Selamat istirahat semuanya. Sampai ketemu pekan depan insyaallah. Izin and leave. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tita, kita ketemu Ida. Ya.